Selamat menyaksikan. Ngantuk-ngantuk juga masih nge-review film. Jangan lupa like, comment, subscribe. Check it out. Salah satu hotel terbesar tepat di tengah kawasan perumahan mewah. Lalu kita melihat seorang perwira militer bernama Lee Jae-yun yang sedang bersiap untuk mengembalikan perlengkapannya karena ia akan meninggalkan militer dan kembali ke kehidupan normalnya. Ia hampir tidak percaya bahwa akhirnya ia akan pulang. Sementara para tentara lainnya, baik yang lama maupun yang baru, merasa iri karena ia akhirnya menyelesaikan masa tugasnya. Lalu ia berjalan keluar dengan penuh energi dan antusiasme menuju rumah. Di perjalanan ia melihat pacarnya, yaitu Jisoo. Namun semakin ia mendekat, semakin menjauh gadis itu terlihat. Ia berlari untuk memeluknya namun baru menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Kenyataannya, ia masih berada di awal masa dinas militernya. Ia terbangun oleh suara Komandan Hang yang memintanya untuk mengecilkan suara agar tidak membangunkan tentara yang lain. Jae-yun kemudian membangunkan rekannya karena sekarang adalah giliran mereka berjaga. Komandan Hang bergabung bersama mereka dan mendapati bahwa Swansea sedang bermimpi tentang rudal dan bom yang jatuh menimpa mereka. Sang komandan mendengarkan mimpinya sambil tertawa. Hingga Swansea terbangun dengan kaget. Ia cepat-cepat berpakaian dan bergabung dengan Jae-yun untuk bertugas jaga. Meskipun keduanya sangat lelah hingga hampir tertidur. Melihat kesempatan itu, Jae-yun menyelinap ke ruang pengawasan dan menelepon pacarnya. Namun Jisoo sedang tertidur karena kelelahan. Ibunya membangunkannya dengan marah dan berkata untuk menyuruh idiot yang dia pacari itu agar tidak menelepon tengah malam begini. Jisoo menjawab telepon dengan suara yang mengantuk. Tetapi Jae-yun sudah frustrasi karena merasa diabaikan sepanjang hari dan dibiarkan untuk menunggu. Anjay! Jisoo mencoba menjelaskan bahwa ia bergadang minum dengan manajernya dan bahkan mengantarkannya pulang. Namun ini justru membuat Jae-yun semakin marah. Ia berkata bahwa Jisoo seharusnya lebih peduli kepadanya, tetapi Jisoo terlalu lelah untuk berdebat dan langsung menutup teleponnya. Komandan Hang yang ternyata menguping sepanjang waktu langsung memarahi Jae-yun. Itu karena kedua-duanya tidak bertugas dengan baik. Yang satu menyelinap untuk menelepon pacarnya, yang satu lagi hampir tidur saat bertugas. Keesokan harinya perwira tinggi mengunjungi markas untuk inspeksi. Atasan mereka memperingatkan bahwa mereka akan diuji tentang latihan yang telah mereka pelajari. Jika mereka gagal, mereka akan mendapat masalah besar karena si komandan sedang berkunjung. Namun saat inspeksi dimulai, terlihat jelas bahwa pikiran Jae-yun melayang entah kemana dan Swansea hampir tertidur saat berdiri. Sebagai hukuman, ia memerintahkan mereka untuk berlari 20 kali keliling lapangan. Sementara itu Jisoo bangun di pagi hari. Tentu saja ia terlambat bangun dan buru-buru keluar rumah karena terlambat kerja. Pacarnya terus menelepon, tetapi ia terlalu sibuk untuk menjawabnya. Di sisi lain, ia bertemu dengan manajernya, yaitu Jin, dan mereka berbicara dengan hangat. Ia bercanda mengatakan bahwa jika Jisoo ingin berterima kasih, ia harus mentraktirnya makan siang. Karena masalah sopan santun, Jisoo menyetujuinya. Tetapi Jin menganggap ucapan itu sebagai sesuatu yang serius, dan dia bersikeras untuk mengajaknya sekarang juga. Ini membuat Jisoo berada dalam posisi yang canggung. Temannya yang menyadari interaksi tersebut langsung tahu bahwa Jin benar-benar punya perasaan kepada Jisoo. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi di markas militer. Sudah waktunya untuk latihan militer. Jae-yun tidak punya pilihan lain, lalu dia pun menghentikan segalanya dan ikut serta. Latihan dimulai dengan lancar. Sang komandan terkesan dengan bagaimana para tentara bekerja sama dan saling membantu. Fase pertama berhasil diselesaikan dengan baik, lalu mereka melanjutkan ke bagian kedua yang melibatkan penanganan peluncur misil terbaru. Sialnya, dua tentara yang bertugas membawa peluncur tersebut tak lain adalah Jae-yun dan Swansea. Salah satu dari mereka terpleset, membuat mereka berdua terjatuh dan peluncurnya pun terhempas. Komandan yang murka langsung membentak dan berkata bahwa mereka semua sudah pasti mati kalau harus mengandalkan orang-orang bodoh seperti Jae-yun dan Swansea. Hang pada saat itu mencoba membela mereka, menjelaskan bahwa Jae-yun dan Swansea lebih tua dari para rekrutan lainnya, jadi mereka kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer. Tapi sang komandan bersikeras ingin mendorong mereka sampai batas kemampuan mereka. Ia menyalahkan seluruh regu atas kesalahan tersebut dan memerintahkan mereka untuk turun ke lantai dasar. Lalu ia mengunci lift dan menyuruh mereka naik kembali hingga ke lantai 75 lewat tangga. Saat mereka mendaki, perbedaan antara sisi markas militer yang ada di atap hotel dengan bagian VIP yang mewah menjadi sangat jelas. Bisa dapat poin sambil nonton drama pendek. Main drama memang bisa. Semoga Ada pun nih, belanja dagangan budget pas. Sebagai hukuman pertama, ia menyita semua ponsel para tentara. Tepat saat itu Jisoo akhirnya punya waktu dan mengirim pesan teks kepada Jae-yun, menjelaskan semua yang terjadi malam sebelumnya. Tapi tepat ketika pesan itu dikirim, Jae-yun menyerahkan ponselnya dan tidak sempat membacanya.
Tak lama kemudian seorang tentara dari bagian dapur memanggil sukarelawan untuk membantu dan Jae-yoon dipilih. Karena lift di sisi timur rusak, mereka harus turun beberapa lantai dan menyeberang melewati hotel untuk mencapai lift di sisi barat dan mereka masuk ke lobi hotel. Di sana mereka dihentikan oleh seorang resepsionis bernama Choi Seulgi. Dia jelas tidak menyukai mereka lalu menegurnya bahwa mereka seharusnya tidak berada di sini. Bahkan jika lift mereka rusak, mereka harus melaporkannya ke komandan mereka. Kehadiran tentara di VIP merusak reputasi hotel tersebut. Para tentara menyadari bahwa atasan mereka yang bernama Han juga berada di dekat situ. Mereka pun langsung melarikan diri menuju dapur. Di dapur mereka bertemu dengan Koki Paolo, satu-satunya orang yang benar-benar menyukai para tentara. Asistennya bernama Bonnie juga berhati baik dan diam-diam Bonnie membiarkan Jae-yoon menggunakan ponselnya untuk menelepon saat itu Jisoo sedang makan siang bersama rekan kerjanya. Tapi bukannya percakapan yang hangat, yang terjadi justru pertengkaran. Ia memarahinya karena keluar malam hari dan minum bersama manajernya. Lalu menuduhnya sudah tidak peduli lagi kepadanya. Ia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sebelum menutup teleponnya dengan marah. Jisoo kembali ke meja rekan-rekannya dan langsung diledek. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia serius akan menunggu Jae-yoon. Teman-teman mengingatkannya bahwa dia sudah 27 tahun dan kebanyakan perempuan seusianya sudah menikah. Jisoo saat itu hanya duduk terdiam, mulai menyadari bahwa mungkin mereka ada benarnya. Malam itu Swansea berhasil menyelinap dan mengambil kembali ponsel Jae-yoon dari asisten komandan dengan berpura-pura bahwa ia perlu mengecek kabar anaknya yang sedang sakit. Jae-yoon berterima kasih kepadanya dan langsung menelepon Jisoo. Sementara itu Jisoo akhirnya pulang setelah hari kerja yang panjang dan melelahkan. Begitu ia masuk rumah, ibunya mencibir. Berkata apakah dia sudah mengatakan kepada babi yang dia pacari itu bahwa jangan menelepon tengah malam lagi. Jisoo saat itu sudah benar-benar lelah. Semua orang di sekelilingnya terus mendorongnya untuk membenci Jae-yoon. Tapi sesekali ia menatap foto Jae-yoon dan merasa sakit hati karena ia tidak ada bersamanya. Akhirnya ia mengangkat telepon dari Jae-yoon. Begitu tersambung, Jae-yoon langsung meminta maaf mengatakan bahwa ia sudah membaca pesan dari Jisoo dan menyesal karena telah membentaknya. Ia mengaku bahwa ia merasa cemburu karena ia sangat peduli kepadanya dan ingin Jisoo lebih mempertimbangkan perasaannya dengan cara menjawab panggilannya. Namun Jisoo yang merasa sesak karena semua tekanan sejak Jae-yoon menjalani wajib militer mengatakan bahwa mereka perlu beristirahat sejenak. Jae-yoon terkejut, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jisoo menjelaskan bahwa saat Jae-yoon mendaftar wajib militer, ia tidak memberinya kepastian apapun. Ia tidak pernah berjanji akan menikahinya, bahkan tidak pernah memintanya untuk menunggu. Ia mengingatkan bahwa usianya sudah 27 tahun dan ia tidak bisa terus menunggu. Jae-yoon saat itu terdiam. Sebelum ia bisa memproses semuanya, komandannya memanggilnya, memaksanya untuk menutup telepon. Jisoo pun menangis. Ia sebenarnya berharap Jae-yoon akan mengatakan sesuatu, apapun, untuk memperjuangkan hubungan mereka. Tapi Jae-yoon tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Jae-yoon yang hancur berjalan menuju giliran Jaga sambil menggenggam korek Jippo pemberian Jisoo. Setelah mendengar soal perpisahan mereka, Swansea berkata jujur bahwa Jisoo ada benarnya. Lalu ia mendorong Jae-yoon untuk melihat dari sudut pandang Jisoo bahwa 1,5 tahun itu waktu yang cukup lama dan setelah itu pun Jae-yoon masih akan membangun karirnya. Jisoo bukanlah gadis yang muda lagi. Untuk itu Jae-yoon juga harus memikirkan apa yang terbaik untuk Jisoo. Sementara itu Jisoo melihat foto dan video lama bersama Jae-yoon. Satu video membuatnya benar-benar hancur. Video saat ia mencukur rambut Jae-yoon sebelum ia masuk militer. Mereka pun tertawa bersama. Tapi di akhir video, Jisoo mulai menangis, tidak percaya bahwa ia benar-benar akan kehilangan Jae-yoon. Beberapa saat kemudian, Jin menelepon. Ia mengatakan bahwa ia kebetulan sedang berada di dekat lingkungan tempat tinggal Jisoo. Lalu dia mengajaknya untuk makan siang. Di restoran, mereka bercanda dan tertawa bersama. Sementara Jae-yoon terus meneleponnya. Tapi ia mengabaikannya, yang membuat Jin semakin senang. Beberapa saat kemudian Jisoo masuk ke kamar mandi, lalu menjawab teleponnya. Jae-yoon saat itu mengatakan bahwa ia sudah memikirkannya matang-matang dan menyadari bahwa Jisoo ada benarnya. Ia akan